saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu, nasihatku untukmu. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Ya, sehingga sangat baguslah dan disunnahkan untuk memperbanyak membaca ayat kursi. Dan juga ada beberapa keadaan tertentu yang seseorang disunnahkan, sangat ditekankan sunnah muakkadah untuk membaca ayat kursi di waktu tersebut. Di antaranya wa an yaqra'aha kulla lailatin idza awa ila firashihi. Dia membaca ketika dia sudah naik ke atas pembaringannya, ke atas kasurnya, tempat tidurnya, sebelum tidurnya dia membaca ayat kursi. Yang hadis ini berdasarkan permasalahan ini berdasarkan hadis yang sahih. Hadis yang sahih dari riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan lainnya, hadis yang panjang tentang kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diwakilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat. Menjaga harta zakat. Kemudian datang wujud manusia yang dia mencuri zakat dan kepergok oleh Abu Hurairah. Dipergok oleh Abu Hurairah, la ashkuwannaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya akan adukan kau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian orangnya ini berkilah. Ana dzu iyal. Ana dzu iyal dzu hajatin. Saya orang yang miskin, keluarga saya banyak, saya sangat membutuhkan. Mohon dimaafkan. Jangan dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Hurairah pun kasihan. Fakhallaitu sabilahu. Dibebaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kejadian ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, datang tadi malam orang begini-gini ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayaud. Orang itu akan kembali lagi mencuri. Dan ketika dikatakan oleh itu, Nabi SAW katakan akan kembali. Abu Hurairah berjaga lagi di malam yang kedua, dan ternyata dia kembali mencuri dan kembali ditangkap oleh Abu Hurairah. Dan kemudian Abu Hurairah, la ashkuwannaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengadukan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali berkilah sebagaimana di malam yang pertama. Saya orang miskin, saya orang membutuhkan, saya banyak keluarganya. Abu Hurairah kasihan, kembali kasihan. Masya Allah, Abu Hurairah ini hatinya lembut. Beliau kasihan, kemudian dibebaskan lagi. Dilaporkan lagi kepada Rasulullah, kata Nabi SAW, sayaudu, dia akan kembali lagi. Dan kejadian di malam yang ketiga, dia kembali lagi mencuri. Dan Abu Hurairah sudah berazam bahwa kali ini saya tidak akan lepaskan kamu. Tapi kemudian, orang ini dia berkilah kepada Abu Hurairah. Dia berkata kepada Abu Hurairah, maukah aku ajarkan engkau sesuatu yang jika engkau baca, la yaqrabaka syaitan, engkau tidak akan didekati oleh syaitan. Lalu Abu Hurairah qala bala, qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Jika engkau sudah di atas tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Sesungguhnya engkau akan senantiasa ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai waktu pagi hari. Diajarkan oleh orang ini baca ayat kursi. Kemudian ini pun diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang kemalam datang lagi, kemudian dia sudah mau saya tangkap, tidak mau saya lepaskan, dia ajarkan ayat kursi. Dibaca sebelum tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Sungguh kali ini dia telah jujur kepadamu walaupun dia aslinya itu kadzub. Kadzub itu sighat mubalaghah, dia itu aslinya pendusta besar, sangat pendusta. Kadzub dan kadzab itu sighat mubalaghah dalam bahasa Arab, sangat pendusta. Kemudian di sebagian riwayat bahwasanya atadri, siapa tahukah engkau wahai Abu Hurairah siapa itu? Abu Hurairah tidak tahu karena dia wujudnya manusia. Kata Nabi SAW, innahu syaitan, dia itu syaitan. Setan yang datang dalam wujud manusia, jin. Jin yang datang dalam wujud manusia. Ini hadis yang agung sekali, dan di sini ada banyak faedah. Al-Hafidz Ibnu Hajar
dalam Fathul Bari beliau membawakan ya belasan faedah dari hadis ini, tapi ya kita ringkas saja poin yang utamanya bahwasanya ya fadilahnya tentu saja yang sudah ma'ruf, dan ini yang kita bahas, disunnahkan untuk membaca ayat kursi ya sebelum tidur. Membaca ayat kursi ketika sudah naik ke tempat tidur, sebelum tidur disunnahkan untuk membaca ayat kursi. Barangkali ada yang ya berpikir, loh itu kan diajarin setan, ya masa kita ngikutin ajaran setan? Ya, maka dijawab bahwasanya hal yang diajarkan oleh jin atau setan ini itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Sadaqaka, dia telah jujur kepadamu, yakni ditakrir oleh Nabi SAW, sehingga ini terhitung sebagai sunnah takririyah, ya sunnah yang ditetapkan oleh Nabi SAW, walaupun awal yang mengajarkan adalah setan. Kemudian di antara ya hikmah dari hadis ini bahwasanya ada kalanya ya sesuatu yang bermanfaat itu diambil oleh orang yang fajir. Oleh orang yang fajir yang dia tidak mengambil manfaat dari ajaran yang benar tersebut, tapi justru diambil manfaat yang awalnya diketahui oleh orang yang fajir ini, orang yang ya berdosa ini, tapi diambil manfaatnya oleh orang yang taat. Ya ini apa? Ya ini awalnya ayat kursi tersebut yang awal tahu adalah si jin ini. Ya, tapi ini jin yang durhaka, dia bahkan mencuri harta zakat, ya bahkan berkali-kali. Ya, dia mencuri harta zakat dan dia tahu bahwa yang melindungi itu ayat kursi. Ya, Abu Hurairah tadinya tidak tahu, diajarkan kepada Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengamalkan hadis ini, membaca ayat kursi. Ya, tapi orang yang pertama tahu ya jin yang fajir ini, jin yang durhaka. Ya, dia tidak mengambil manfaat dari ajaran yang bagus tersebut. Yang kedua di antara faedahnya, anna syaitan tasawwara ba'da suwar fatumkinu ru'yatuhu. Ada kalanya ya jin atau setan dia berubah bentuk. Ya, berubah bentuk menjadi wujud yang bisa dilihat oleh manusia. Ya, berubah bentuk dengan wujud yang bisa dilihat oleh manusia. Ya, bukankah ya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innahu yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Ya, bahwasanya setan itu bisa melihat kalian, dia dan ya qabilahnya, yakni sukunya dia, bangsa jin, bisa melihat kalian sedangkan kalian tidak melihat mereka. Maka jelaskan oleh Imam Nawawi bahwa kejadian ini khusus dari ayat, yakni secara hukum asal manusia itu tidak bisa melihat wujud asli jin secara hukum asal. Kita tidak bisa melihat wujud asli jin sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf. Tapi apabila jin tersebut berubah wujud, ya berubah wujud dengan wujud yang bukan wujud aslinya, ya maka kita mungkin untuk melihatnya. Ada kalanya jin berubah menjadi wujud binatang. Ada kalanya berubah menjadi wujud manusia. Ada kalanya dengan berubah menjadi wujud yang tidak jelas. Ada kalanya berubah menjadi wujud benda. Yaitu sehingga mungkin untuk dilihat oleh manusia. Dan juga di antara faedahnya bahwasanya jin ada kalanya yang mengambil makanan yang itu tidak disebut nama Allah. Ya, tidak disebut ismullah pada makanan tersebut, itu mungkin untuk diambil jin. Ya, maka hendaknya kita ya di rumah-rumah kita bacakan bismillah. Ketika masuk rumah baca bismillah, ketika makan baca bismillah, ketika minum baca bismillah. Ya, karena ya dalam hadis yang sabit dari Nabi SAW bahwasanya orang yang tidak membaca bismillah ketika dia masuk rumahnya, ketika makan dan minumnya, maka jin itu ya senang. Ya, alhamdulillah saya dapat tempat menginap dan dapat makan dan minum gratis. Ya, sedangkan kalau dia membaca bismillah, ya jin itu tidak senang. Ya, saya tidak dapat tempat menginap dan tidak dapat makanan dan minuman. Ya, maka kita bacakan ya bismillah di rumah kita. Ini diantara ya fadilah yang sangat agung, fadilah khusus ayat kursi yang dibaca ketika sebelum tidur. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.